Dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan yaitu 5M, tetap menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, hindari kerumunan massa, dan tetap standby di rumah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Dalam materi ini terdapat 4 kajian. Yang pertama, pengaruh monopoli dalam perdagangan. Yang kedua, pengaruh kebijakan kerja paksa. Yang ketiga, pengaruh sistem sewa tanah. Dan yang keempat adalah pengaruh sistem tanam paksa. Yang akan kita gali pada materi ini adalah 1. Siapa yang melakukan monopoli perdagangan? 2. Bagaimana bentuk monopoli perdagangan? 3. Mengapa bisa terjadi monopoli perdagangan? Dan yang keempat, apa dampak monopoli perdagangan? VOC mendapat hak oktroy atau hak istimewa dari pemerintah Belanda. Hak istimewa tersebut antara lain 1. Hak mencetak uang. 2. Hak memiliki angkatan perang. 3. Hak meminta daerah yang diduduki. 4. Hak melakukan perjanjian dengan raja-raja. Dan yang kelima, hak memonopoli perdagangan rempah-rempah. Monopoli perdagangan oleh VOC. VOC melakukan perjanjian dengan kerajaan-kerajaan yang isinya setiap kerajaan hanya mengizinkan rakyat menjual rempah-rempah kepada VOC. Pertanyaannya, mengapa VOC dapat melakukan monopoli perdagangan? VOC memaksa kerajaan untuk melakukan kontrak monopoli perdagangan dengan berbagai macam cara. Di antaranya adalah divide et impera, sama dengan politik adu domba. Tujuan VOC berharap terjadi permusuhan antar kerajaan atau antar pejabat-pejabat kerajaan. Jika terjadi pertikaian atau peperangan, VOC akan mendukung salah satu pihak, kemudian meminta balas jasa berupa monopoli perdagangan atau beberapa lahan atau daerah. Dampak yang ditimbulkan monopoli oleh VOC. 1. Rakyat hanya dapat menjual hasil bumi atau rempah-rempah ke VOC. 2. VOC membeli hasil bumi atau rempah-rempah dengan harga yang sangat rendah. VOC meluaskan kekuasaan dengan cara perang atau militer. VOC bangkrut pada akhir abad ke-18 yang disebabkan 1. Korupsi, 2. Manajemen yang kurang baik. Pada tanggal 13 Desember 1799, VOC resmi dibubarkan. Pada tanggal 1 Januari 1800, pemerintah Belanda resmi menjalankan pemerintahan kolonial di Indonesia. Sekarang kita memasuki kajian yang kedua, yaitu pengaruh kebijakan kerja paksa. Kerja paksa pada masa penjajahan Belanda disebut rodi. Tujuan dari rodi adalah memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Kerja paksa berarti rakyat disuruh bekerja tanpa fasilitas gaji atau makanan yang memadai. Sektor kerja paksa yaitu seperti perkebunan, pertambangan, dan infrastruktur. Contohnya pembuatan Jalan Raya Anyar Panarukan yang dilakukan oleh Gubernur Jenderal Herman William Dendles. Tujuan pembangunan Jalan Raya Anyar Panarukan yaitu 1. Sebagai pertahanan militer, 2. Penghubung kota-kota penting di Pulau Jawa. Dampak kerja paksa yang ditimbulkan adalah 1. Rakyat menderita. 2. Rakyat banyak yang kelaparan, menderita penyakit, dan meninggal. Sekarang kita memasuki kajian yang ketiga, pengaruh sistem sewa tanah. Saat terjadi perang antara Prancis dengan Belanda, William V dari Belanda melarikan diri ke
jajahan Belanda menyerahkan wilayahnya kepada Inggris dengan tujuan jajahan Belanda tidak jatuh ke tangan Prancis. Kekuasaan Inggris di Indonesia dipimpin oleh Letnan Gubernur Thomas Stamford Raffles. Salah satu kebijakan Raffles adalah sistem sewa tanah. Ketentuan sistem sewa tanah yaitu 1. Petani harus menyewa tanah meskipun tanah milik sendiri. 2. Harga sewa tanah tergantung kondisi kesuburan tanah. 3. Pembayaran sewa tanah dilakukan dengan uang tunai. 4. Bagi yang tidak memiliki tanah dikenakan pajak kepala. Peraturan yang aneh, menyewa di tanah sendiri kok bisa? Jawabannya, teori domain. Raffles beranggapan tanah yang dimiliki petani adalah tanah para raja. Teori domain, tanah rakyat sama dengan tanah para raja, sehingga milik kekuasaan kerajaan Inggris. Berikut ini adalah penyebab kegagalan sistem sewa tanah. 1. Sulit menentukan besaran pajak. 2. Sulit menentukan luas dan tingkat kesuburan tanah. 3. Keterbatasan jumlah pegawai. 4. Masyarakat desa belum mengenal sistem uang. Sistem sewa tanah diterapkan di beberapa daerah di Pulau Jawa, kecuali Batavia dan Parahyangan. Di daerah Batavia pada umumnya menjadi milik swasta, daerah Parahyangan untuk komoditas tanaman kopi. Latar belakang pengaruh sistem tanah paksa. Tahun 1830, Johannes van den Bosch menerapkan sistem tanam paksa atau sering disebut dengan kulturstelsel. Belanda menerapkan kebijakan tanam paksa karena kesulitan keuangan akibat perang Diponegoro dan perang Belgia. Belanda kesulitan keuangan sehingga perlu mempercepat pendapatan dengan cara peningkatan ekspor hasil tanaman dengan membentuk kebijakan tanam paksa. Berikut ini adalah ketentuan sistem tanam paksa. 1. Penduduk wajib menyerahkan 1/5 tanahnya untuk tanaman wajib dan berkualitas ekspor. 2. Tanaman yang ditanami tanaman wajib bebas pajak. 3. Waktu untuk tanaman wajib tidak lebih dari waktu tanaman padi. 4. Jika hasil tanaman wajib lebih besar dari pajak tanah, hasilnya dikembalikan ke penduduk. 5. Kegagalan panen menjadi tanggung jawab Belanda. 6. Penduduk dipimpin penguasa pribumi. Pegawai Eropa menjadi pengawas, memungut dan pengangkut. 7. Penduduk yang tidak memiliki tanah melakukan wajib kerja selama 66 hari dan diberi upah. Berikut ini adalah penyelewengan sistem tanam paksa. 1. Tanah yang digunakan untuk tanaman wajib lebih dari 1/5 milik rakyat. 2. Kelebihan hasil panen tanaman wajib tidak dibayarkan. 3. Waktu kerja wajib lebih dari 66 hari dan tanpa imbalan memadai. 4. Tanah yang digunakan tanaman wajib tetap dikenakan pajak. Selanjutnya adalah dampak tanam paksa. 1. Rakyat hidup menderita. 2. Rakyat menderita kelaparan dan kekurangan gizi. 3. Tingginya angka kematian akibat kelaparan dan kekurangan gizi. Munculnya undang-undang agraria dan undang-undang gula. Kecaman terhadap kebijakan tanam paksa muncul dari berbagai pihak, termasuk dari tokoh Belanda seperti Baron van Hövell, Douwes Bekker, dan L. Vitalis. Tahun 1870 sistem tanam paksa dihapus dan keluarlah Undang-Undang Agraria yang mengatur
Prinsip-prinsip politik tanah di negeri jajahan. Undang-Undang Agraria mengatur tentang 1. Pihak swasta dapat menyewa tanah pemerintah maupun penduduk. 2. Tanah pemerintah dapat disewa hingga 75 tahun. 3. Tanah penduduk dapat disewa 5 tahun sampai 30 tahun. Undang-Undang Gula tahun 1870 juga muncul Undang-Undang Gula. Undang-Undang Gula mengatur tentang 1. Larangan mengangkut tebu keluar Indonesia. 2. Tebu harus diproses di Indonesia. 3. Pabrik gula milik pemerintah akan dihapus dan diambil swasta. 4. Pihak swasta diberi kesempatan untuk mendirikan pabrik gula. Kiranya materi kali ini cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.